Horas. Bertemu lagi dengan saya Ucok. Dan saya Butet. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang kain ulos. Penasaran bukan? Yuk kita kupas tuntas. Eits, sebelum itu yuk support kita dengan cara like dan subscribe channel YouTube Pim Pictures Untuk lebih banyak mengetahui tentang budaya, suku, dan cerita rakyat yang lebih menarik dan informatif lainnya. Ulos merupakan salah satu busana khas Indonesia. Tepatnya milik masyarakat Batak, Sumatera Utara. Ulos sering disebut kain ulos. Meski dalam bahasanya, ulos sendiri sebenarnya berarti kain. Sama seperti pembuatan songket khas Palembang. Pembuatan ulos pun dilakukan dengan alat tenun, bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih. Dengan diramaikan ragam tenunan dari benang emas atau perak. Pada mulanya, ulos hanya dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung dalam perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Kini, ulos diolah untuk fungsi yang lebih beragam. Misalnya, sebagai souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Salah satu fungsi ulos yang unik adalah diberikan kepada seorang ibu yang sedang mengandung untuk mempermudah dan melindungi sang ibu dalam proses persalinan. Ulos memiliki makna yang penting bagi masyarakat Batak. Nenek moyang orang Batak percaya bahwa ada 3 unsur yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia: darah, nafas, dan kehangatan. Kehangatan menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang Batak yang dulu hidup di dataran tinggi bersuhu rendah. Begitu pula bagi kampung-kampung di daerah Tapanuli yang dikelilingi pepohonan bambu. Pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai pagar pelindung, namun juga untuk menahan terjangan angin dingin. Para nenek moyang meyakini bahwa ada 3 sumber kehangatan: matahari, api, dan ulos. Karena matahari dan api tidak dapat selalu hadir, maka ulos menjadi barang utama yang dibutuhkan setiap orang kapan saja dan di mana saja. Inilah yang membuat ulos bernilai tinggi di mata masyarakat Batak. Dibuatlah beberapa aturan adat terkait ulos, yaitu ulos hanya diberikan pada kerabat di bawah kita, dan ulos yang diberikan harus sesuai dengan kerabat penerima. Sedangkan, menurut aturan penggunanya, ada 3 cara mengenakan ulos. Pertama, si abit honon, yaitu dipakaikan ke tubuh menjadi baju atau sarung. Si hadon hononhon, yaitu diletakkan di bahu. Terakhir, si tali-tali honohon, yaitu diikatkan di kepala. Saat ini, ulos tidak lagi dibutuhkan sebagai penghangat tubuh. Meski demikian, maknanya sebagai pelambang kehangatan masih melekat dalam budaya Batak. Makna ini diharapkan dapat kita pertahankan lintas generasi. Jika dibagi berdasarkan jenis, makna dan fungsinya, ulos sesungguhnya sangat beragam. Mari kita simak beberapa jenis ulos berikut ini. Pertama, ada ulos antak-kantak, yaitu dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat, atau sebagai kain yang dililit saat acara menari atau monortor. Kemudian, ulos bintang maratur. Ulos yang paling banyak kegunaannya, antara lain untuk anak yang memiliki rumah baru milik sendiri, untuk acara selamatan hamilan 7 bulan, sebagai parompa gendongan, bagi hompun cucu yang baru hadir, dan untuk pahompu yang baru dibaptis. Ada ulos bolean. Biasanya dipakai sebagai selendang pada acara kedukaan. Ada pula ulos mangirin.
dipakai sebagai selendang, tali-tali, atau diberikan pada anak cucu yang lahir. Khususnya bagi anak pertama sebagai simbol keinginan agar kelahiran tersebut diiringi kelahiran anak selanjutnya. Ulos Padang Ursa dan ulos Pinan Lobu-Lobu keduanya dipakai sebagai tali-tali dan selendang. Ulos Pinuncaan terdiri atas 5 bagian yang ditenun terpisah kemudian disatukan. Ulos jenis ini digunakan dalam berbagai acara sukacita dan dukacita. Biasa disandang oleh raja-raja adat atau rakyat biasa seperti hasuhutan, si tuan rumah pemilik acara. Dalam pesta besar acara marpaniaran, ulos dililit sebagai kain atau hohop-hohop oleh keluarga hasuhutan. Ulos ini juga berfungsi sebagai ulos pasomot pada acara perkawinan. Diberi oleh orang tua pengantin perempuan, hula-hula, kepada orang tua pengantin laki-laki, pangoli, sebagai tanda bahwa mereka sah menjadi saudara dekat. Lalu, ada ulos ragi hotang yang diberi kepada pengantin ketika melaksanakan pesta adat ulos hela. Pemberian ulos hela bermakna orang tua pengantin perempuan telah setuju putrinya diperistri oleh laki-laki yang disebut hela, panggilan untuk menantu. Pemberian ulos disertai dengan mandar hela atau sarung menantu yang menunjukkan bahwa sang laki-laki harus mulai berperilaku sebagai orang tua, bukan lagi laki-laki lajang. Berikutnya, ulos ragi huting yang konon dikenakan gadis Batak Toba pada zaman sebelum kemerdekaan sebagai pakaian sehari-hari dengan cara dililit di dada atau hoba-hoba. Ulos si bolang rasta pamontari kini dianggap simbol duka cita. Dipakai sebagai ulos saput oleh orang dewasa yang meninggal sebelum memiliki cucu. Ulos ini juga dipakai sebagai ulos tujung untuk janda dan duda. Kemudian ada ulos si bunga basang dan ulos simpar. Keduanya dipakai sebagai selendang para ibu saat menghadiri acara sebagai undangan biasa atau disebut panoropi yang meramaikan. Ulos si tolu tuho digunakan sebagai ikat kepala atau selendang. Ulos suri-suri ganjang dikenakan sebagai hande-hande atau selendang saat margondang, yaitu menari dengan alunan musik gondang. Ulos ini juga disebut ulos gabe-gabe atau berkat, karena digunakan oleh pihak hula-hula, orang tua dari pihak istri, untuk memberikan berkat pada pihak boru keturunannya. Lalu ada ulos si marimjan, sisi yang dikenakan oleh satu orang yang berada paling depan. Ulos ini dilengkapi ulos pinunca yang disandang dengan perlengkapan adat Batak sebagai panjoloani, mendahului di depan. Ada ulos ragi pako dan ulos harangan yang dulu menjadi selimut bagi keluarga kaya dan akan menjadi selimut bagi jasad mereka ketika nanti tua. Ada ulos tum-tuman yang dipakai sebagai tali-tali yang bermotif oleh anak pertama hasuhutan. Terakhir, ada ulos tutur-tutur yang dikenakan sebagai tali-tali atau hande-hande yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sekian informasi kali ini. Tunggu fakta-fakta dan video menarik lainnya di YouTube Pim Pictures. Saya Ucok. Dan saya Butet. Kami pamit undur diri. Horas!